Azan yang kita pakai, azan yang senantiasa kita dengar, itu azan siapa? Azan Bilal. Azan Bilal ini dipakai oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Syafi'i tidak memakai azannya Bilal. Jadi azan siapa yang Imam Syafi'i pakai? Yang Imam Syafi'i pakai itu adalah azan Abi Mahzurah. Jadi ini bukti, salah satu bukti bahwa kita itu tidak wajib bermadhab Syafi'i. Buktinya apa? Dalam azan saja kita tidak menerapkan madhab Imam Syafi'i. Dan itu rata-rata alhamdulillah semua kita, negara kita ini azannya seperti itu. Nah, bagaimana azan Abi Mahzurah? Abi Mahzurah ini siapa? Abi Mahzurah ini adalah muazzin yang ada di kota Mekah. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Hunain, ketika Rasulullah SAW setelah kembali dari peperangan Hunain, maka Rasulullah SAW beristirahat di sebuah tempat. Kemudian dia memerintahkan Bilal untuk azan. Ketika Bilal ini azan, maka didengar oleh Abi Mahzurah. Abi Mahzurah ini, dia pertama kali mengolok-olok azannya Bilal. Ketika Bilal mengatakan Allahu Akbar, maka dia mengikutinya, mengolok-olok karena dia benci kepada Muhammad SAW. Pada saat itu dia masih muda. Ketika Bilal azan, maka dia mengolok-olok dan mengulang-ulang azan Bilal ini. Kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendengarnya, maka disuruh siapa yang tadi mengulang-ulang azannya Bilal. Maka akhirnya dihadirkan Abi Mahzurah. Karena Abi Mahzurah ini, ketika dia mengulang-ulang azan Bilal, dia mempunyai suara yang indah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, coba ulang apa yang tadi kamu baca. Maka dia melantunkan azan seperti yang dilantunkan oleh Bilal dan ada tambahannya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW menetapkan Abi Mahzurah sebagai muazzin kota Mekah sampai dia meninggal. Dan inilah mazhabnya Imam Syafi'i di dalam sigat dan lafaznya azan. Apa lafaznya? Allahu Akbar, 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 dengan suara yang kuat seperti biasa. Kemudian suara yang pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah suara pelan, suara yang kuat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu adalah azannya Abi Mahzurah dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Berarti kita orang Indonesia ini kalau mengatakan wajib bermazhab Imam Syafi'i, bagaimana dengan azan kita? Nah, dari sinilah dapat kita mengatakan bahwa bermazhab itu bukan wajib, tetapi hanya boleh. Kalau seandainya wajib, banyak sesuatu orang-orang kita ini yang menyelisihi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Teman-teman bisa melihatnya di kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Mudzahabi di juz 3 halaman 117. Dikatakan Abu Mahzurah Al-Jumahi. Siapa beliau? Muazzinul Masjidil Haram. Muazzinnya Masjidil Haram, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aus bin Mi'yar bin Lauzan bin Rabi'ah bin Sa'ad bin Jumah. Wakila ismuhu Sumair bin Umair bin Lauzan bin Wahab bin Sa'ad bin Jamah. Wa ummuhu Khuza'iyah. Ibunya adalah seorang perempuan dari suku Khuza'i. Walhasil manaqibnya luar biasa. Teman-teman bisa melihat ini banyak sekali pujian-pujian terhadap beliau. Dikatakan di situ, kana min andan nasi sultan wa atyabihi. Beliau ini termasuk sosok orang yang suaranya paling enak dan paling easy listening, ya. Didengarkan itu renyah, didengarkan itu enak begitu. Qala Ibnu Jurayd akhbarani Utsman bin Sa'ib an Ummi Abdul Malik bin Abi Mahzurah. Ini hadisnya persis seperti yang tadi. Kemudian dikatakan di sini qala Al-Waqidi kana
Abu Mahdzurah yu'adzinu bi Makkah ila an tuwfiya sanah 59. Jadi Abu Mahdzurah ini azan sampai beliau wafat di Mekah. Sampai sanah 59 yaitu 59. Fa baqiyal adzanu fi waladihi wa waladihi ilal yaum bi Makkah. Jadi sekarang ini yang azan sekarang ini salah satu keturunannya Sayyidina Abi Mahdzurah. Wa ansyada Mus'ab bin Abdullah li ba'dihim. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Abdullah ini berdendang memuji tentang Abu Mahdzurah. Ama wa rabbil ka'batil masturah wa ma tala Muhammadun min surah wan nughamati min Abi Mahdzurah la af'alanna fi'latan mankurah. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah yang selalu tertutup rapat, dan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad berupa surat-surat, dan apa yang didendangkan atau yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Abi Mahdzurah, la af'alanna fi'latan mankurah. Saya tidak akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan munkar. Ini pujian-pujian terhadap beliau disandingkan terhadap Rabbul Ka'bah, yakni Allah. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW baru disebutkan Abi Mahdzurah. Kurang mulia apa beliau gitu ya. Kemudian di sini panjang sekali, termasuk yang memuji ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ada riwayatnya. Ma anda sautak, wahai Abu Mahdzurah, betapa indahnya suaramu. Ama takhsha'an yan syaqqa muraita'uk. Apakah kamu tidak takut terpecah itu perutmu karena suaranya begitu indah. Jadi mungkin suaranya panjang, nafasnya panjang, itu tidak takut perutmu bakal pecah karena suaranya panjang, nafasnya mungkin seperti itu ya. La'allahu min syiddati sautik. Karena suaramu ini lantang, indah, sangat nikmat untuk didengarkan. Ya Amirul Mukminin, qadimta fa ahbabtu an usmi'uka sauti. Wahai Amirul Mukminin, di zaman pemerintahannya Sayyidina Umar ya. Engkau datang, maka saya senang untuk memperdengarkan suaraku kepadamu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Aba Mahdzurah, innaka bi ardin syadidatil har. Engkau ini berada di tanah yang sangat panas. Fa'abrid anis salah, summa abrid anha, summa adzin, summa akim, tajiduni anka. Nanti kalau panas sekali jangan langsung adzan, tunggu agak dingin. Setelah itu adzanlah, nanti kita iqamah, nanti saya akan datang di situ. Sayyidina Umar memberikan kepercayaan kepada Sayyidina Abi Mahdzurah untuk adzan ketika beliau berkunjung ke Mekah begitu. Ala kulli hal, ini sedikit apa yang kita ulas tentang Sayyidina Abi Mahdzurah. Jadi jangan terkesan beliau ini orang yang jauh berbeda dengan Sayyidina Bilal. Oke, memang beliau tidak seterkenal Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi beliau orang yang sangat mulia, manaqibnya sudah kita bacakan. Yang ingin kita sampaikan dalam keterangan Ustadz barusan, yang pertama, kita harus jujur merujuk kepada apa yang beliau sampaikan, karena beliau mencatut Imam Asy-Syafi'i, maka kita akan meng-cross-checknya kembali ke kitab induk beliau, yaitu kitab Al-Um karya Al-Imam Syafi'i. Teman-teman bisa melihatnya di juz 2 halaman 185. Dikatakan di situ babu hikayatil azan, bab menerangkan tentang cerita azan. Di situ ada nomor 159. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Muslim bin Khalid an Ibni Jurayd qala akhbarani Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah. Rawinya dari Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah, cucunya ya. Cucunya Sayyidina Abi Mahdzurah. Dikatakan di situ anna Abdullah bin Muhairiz, ada orang namanya Abdullah bin Muhairiz yang mana kana yatiman fi hijri Abi Mahdzurah. Beliau ini berada dalam asuhan Sayyidina Abi Mahdzurah, beliau seorang sahabat ya. Hina jahazahu ila Syam, ketika beliau bersiap-siap untuk pergi ke Syam. Qala faqultu li Abi Mahdzurah, beliau mengatakan aku bertanya kepada Sayyidina Abi Mahdzurah, pamannya berarti ya. Inni kharijun ila Syam wa inni akhsha an as'ala an ta'dzinik. Wahai paman, saya ini mau keluar ke Syam dan saya sungkan hendak bertanya tentang bagaimana engkau ini dulu menjadi muadzin.
Fa akhbaroni, maka Sayyidina Abi Mahdhurah mengatakan qala na'am. Beliau menceritakan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kharajtu fi nafarin fa kunna fi ba'di tariqi Hunain. Fa qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Hunain falakina Rasulullah fil tariq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Hunain singgah di Mekah untuk kemudian melaksanakan salat. Fa adzana muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis salati inda Rasulillah. Kemudian Rasulullah memerintahkan muadzinnya untuk melaksanakan azan. Fasami'na sautal muadzin wa nahnu muttaqiun. Saat itu kami mendengarkan suara muadzin tapi kami masih duduk santai. Itika itu ya kayak selonjoran, duduk santai, sender-sender gitu. Fasarakhna nahkihi. Kami berteriak agak meniru-nirukannya gitu. Wa nasta'zi'u bihi. Kami mengecek, merendahkan. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sauta. Kemudian Rasulullah mendengar suara tersebut. Fa arsala ilaina ila an waqafna baina yadayh. Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencari sumber suara, yaitu kami, Abu Mahdhurah ya. Maka kami dihadapkan, dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, ayyukumul ladzi sami'tu sautahu qadir tafa. Apakah kalian yang barusan aku dengar suaranya agak terangkat menirukan azan tadi? Fa asyaral qaumu kulluhum ilai. Ya, betul, orang ini semuanya menunjuk Sayyidina Abi Mahdhurah wa saddaqu, membenarkan info tersebut. Fa arsala kullahum wa habasani. Maka Rasulullah mengutus semua sahabat tadi sampai akhirnya Rasulullah menahanku. Akhirnya faqala, Nabi bersabda, kum fa'adzin bis shalah. Wahai Abi Mahdhurah, kamu berdiri dan azanlah. Faqumtu fala syai'a akrahu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku berdiri, aku itu benci sekali sama Rasulullah, kata Sayyidina Abi Mahdhurah. Maka kemudian wala mimma amarani bih. Saya diperintahkan juga saya tersinggung karena diperintahkan soal azan di depan sahabat-sahabat. Faqumtu baina yaday Rasulillah, maka kemudian aku berdiri dan azan di depan Rasulullah. Fa alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dzina huwa nafsuhu. Maka Rasulullah mengajariku tentang azan. Faqala qul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi riwayatnya ini jelas sekali, hanya 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi sedikit pengoreksi tadi, Ustadz yang tadi menyampaikan itu melafazkan 8 kali. Apa lafaznya? Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Dengan suara yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi azannya sama seperti yang kita dengar hari ini, seperti azannya Sayyidina Bilal sebetulnya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, irji' wamdud min sautik. Kembali. Tadi asyhadu an la ilaha illallah baru 2 kali ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masing-masing 2 kali. Nabi mengatakan irji', ulangi, wamdud min sautik. Ulangi, angkat lagi suaranya. Lebih lantang lagi. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti di dalam mazhab Syafi'i atau di mazhab Arba'ah ya, dalam 4 mazhab, nanti istilah seperti ini akan kita kenal dengan tarji'. Persis sebetulnya redaksinya, kalimatnya, kata-katanya. Bedanya Al-Imam Syafi'i menerangkan pada kisahnya Sayyidina Abi Mahdhurah ini ketika beliau mengucapkan syahadatain fil azan seperti pada umumnya, itu oleh Rasulullah disuruh diulangi dan lebih keras lagi. Nah, oleh karena ini memang amrun min Rasulillah, ini memang perintah oleh Rasulullah, maka ini nanti menjadi syariat, namanya tarji'. Apa itu tarji'? Mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan, ketika azan, cuma sebelum mengucapkan dengan keras, mengucapkan dengan lirih. Mana dalilnya? Ini dalam kitab Al-Um karya Al-Imam Syafi'i. Bagaimana hukumnya?
Adzanlah Sayyidina Abi Mahdhurah sampai selesai. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Titik. Summa da'ani hina qadaitu ta'dzin. Setelah azannya selesai, saya dipanggil oleh Nabi. Fa'adhani surratan fiha syai'un min fiddah. Dikasih wadah, surah itu wadah ya. Kalau sekarang mungkin kresek atau mungkin tas pouch gitu. Di dalamnya ada perak yang sangat banyak. Summa wada'a yadahu ala nasiyati Abi Mahdhurah, summa amarraha ala wajhihi, summa min baini yadayhi, summa ala kabidihi, summa balagat yaduhu surrata Abi Mahdhurata. Jadi Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di kepalanya Sayyidina Abi Mahdhurah, ditarik ke bawah, ke wajah, kemudian sampai ke dada, sampai ke perutnya Sayyidina Abi Mahdhurah. Diusap oleh Nabi. Lihat bagaimana adabnya Nabi kepada orang yang telah azan dan berbuat baik. Meskipun awalnya istihza tadi. Tapi Nabi melupakan istihzanya karena suaranya juga bagus, Sayyidina Abi Mahdhurah ini. Maka Nabi mengapresiasi dengan memberikan segepok uang tadi, mengusap wajah sampai ke perut beliau. Kemudian Nabi berdoa, barakallahu fik wa baraka alaik. Semoga Allah memberkahimu wahai Sayyidina Abi Mahdhurah atas hal-hal baik yang engkau dapatkan, wa baraka alaik. Kalaupun ada hal-hal buruk yang engkau dapatkan, semoga Allah tetap memberkahimu begitu. Fakultu ya Rasulullah murni bitta'zini bi Makkah. Lihat bagaimana adabnya Nabi kepada Sayyidina Abi Mahdhurah. Setelah melakukan itu semua, Abi Mahdhurah mengatakan, ya Rasulullah, suruh aku untuk menjadi muadzin tetap di Mekah. Faqala, Nabi bersabda, amartu kabih. Oke, wahai Abi Mahdhurah, sekarang aku perintahkan kamu untuk azan di Mekah. Apa kata beliau? Fa dhahaba kullu syai'in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min karahatihi. Jadi sebelum azan saya benci terhadap Nabi. Setelah azan dengan cara yang diajarkan tadi, aku menjadi orang yang paling cinta terhadap Nabi dan semua kebencianku kepada beliau hilang seketika. Wa ada dzalika kulluhu mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abi Mahdhurah untuk menjadi muadzin di Mekah saat itu, tentu di Masjidil Haram ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Video Ustadz tadi menerangkan kayak mendikotomi Sayyidina Bilal ini mulia dan familiar gitu. Sayyidina Abi Mahdhurah ini kayak azannya sama sekali berbeda dengan Sayyidina Bilal. Tidak, redaksinya mirip, hanya perbedaannya dalam tarjih tadi. Nanti kita bahas hukumnya. Mengucapkan syahadatain dengan lirih sebelum kemudian mengucapkannya dengan lantang. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan entah hanya saya yang merasa atau teman-teman juga merasa ya. Koreksi saya kalau saya salah. Tapi kesannya dalam redaksi itu kesannya kayak kurang menghormati Sayyidina Abi Mahdhurah.